Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Video saya hari ini video saya akan menayangkan kita berkunjung ke Museum Batiwakal, Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur. Untuk teman-teman yang tidak dapat hadir di tempat ini, teman-teman dapat melihat di video saya. Kalau begitu kita langsung saja menuju ke dalam. Batiwakal. Teman-teman, kali ini kita akan mereview seluruh peninggalan kerajaan Kabupaten Berau. Jangan lupa memakai masker demi keamanan, kenyamanan kita bersama. Oke? Teman-teman, pertama kali kita mengunjungi mana ya? Pertama kali teman-teman lihat, akan melihat senjata yang besar teman-temannya. Jeda. Oke teman-teman, ini adalah senjata berupa rudal teman-temannya, berupa rudal peninggalan kerajaan Gunung Tabur. Nanti kita akan lebih jelas ya teman-teman. Kita akan bertanya langsung kepada pengurus museum ini agar lebih jelas seperti apa sejarah senjata rudal yang besar ini teman-teman. Ini sangat berat teman-temannya. Nah, yang kita angkat ini yang paling besar teman-temannya. Lihat ini. Nah, ini mungkin nomor 2 teman-temannya. Tapi lebih jelasnya nanti kita akan menanya langsung kepada penjaga museum, karena beliau lebih jelas mengetahui seperti apa sejarahnya senjata-senjata ini dibuat dulu dan untuk apa kegunaannya. Sudah pasti kegunaannya untuk bertempur teman-teman. Kalau begitu kita masuk ke dalam museum, ke ruangan yang lebih banyak peninggalan kerajaan Gunung Tabur. Let's go. Ini adalah lambang kerajaan Gunung Tabur. Ini adalah lambang yang teman-teman, nanti akan dijelaskan secara detail oleh pengurusnya, karena kita tidak tahu seperti apa sejarahnya bisa terjadi, bisa dibuat lambang seperti itu. Dan ini sama teman-temannya, ini juga pelantikan, poster pelantikan kerajaan Gunung Tabur. Ini foto zaman dulu teman-teman. Ini adalah ini adalah Paduka yang mulia Sultan Khalifatullah Kahardin oleh keluarga besar Sultan Gunung Tabur. Dan ini adalah Sultan Khalifatullah Kahardin. Oke teman-teman, paman ini akan menjelaskan Mas Batangan. Saat ini belum ada informasi yang jelas tentang di mana tersimpan koleksi aslinya. Koleksi aslinya belum jelas teman-temannya, di mana koleksi aslinya. Teman-teman bisa baca sendiri. Baca ya. Ini penjelasannya. POC teman-teman, POC. Tutup masker. Itu pemberian dari Cina. Ini adalah pemberian dari Cina teman-temannya untuk
Kesultanan Gunung Tabur. Itu asli pamannya, tulisan Arabnya itu asli pamannya. Asli dari Cina. Oke teman-teman, ini tulisan Arabnya asli teman-temannya, asli dari Cina nih teman-teman. Itu lafaz dari apa itu? Misalnya itu. Surah apa itu? Itu surah Al-Annas, surah An-Nas. Surah An-Nas ini. Ya. Luar biasa teman-teman, sangat indah. Ini aja. Ini dari Cina. Oke teman-teman, ini juga Ini merupakan berlapaikan Qul huwallah. Surah Al-Ikhlas. surah Al-Ikhlas teman-teman. Ini juga pemberian dari Cina teman-temannya. Oke, teman-teman yang tidak dapat hadir di tempat ini secara langsung, teman-teman dapat melihat video saya. Tempat cuci muka raja. Ini adalah wadah teman-temannya, wadah tempat Cuci muka raja. tempat raja Cuci muka. mencuci mukanya teman-temannya. Kita bersiwak tuh. Paman, ini tempat tidur raja nih pamannya. Ini tempat tidur raja, dibeli dari tanah Arab. Yang memberinya Sultan Muhammad Siranuddin tahun 1892. Oke teman-teman, Ini baju rajanya. ini adalah Baju Sultan Muhammad Siranuddin jalan pemerintahan tahun 1892 sampai 1992. ini adalah baju raja teman-temannya. Ini keluarga keraton atau Raja Kerajaan Berau. Ada Haji Raden Sumbawa, Haji Raden Abdurrahman, Haji Raden Kasimuddin, Haji Raden Hasan, Datu Alam, dan Haji Raden Abdul Qadir. Ini nenek kami nih, Haji Raden Abdul Qadir. Tuh. Oke teman-teman, ini adalah Haji Raden Abdul Qadir, adalah keluarga daripada pengurus museum ini, penjaga museum ini teman-temannya. Jadi beliau tahu persis walaupun tidak sepenuhnya mengenai sejarah-sejarah yang ada di museum ini teman-teman. Ini pakaian keradenan atau pakaian jarik. Ini disebut apa paman? Pakaian jarik. Ini disebut pakaian jarik ya teman-temannya. Pakaian jarik. Pakaian keradenan. Let's go teman-teman, kita lanjut. Ini peralatan dapur terbuat dari perak putih. Terbuat dari apa paman? Perak putih. Perak putih. Perak putih. Perak putih ini Ya. adalah peralatan dapur teman-temannya. Berfungsi sebagai mendeteksi racun. Ini terbuat dari perak putih teman-teman, bukan terbuat dari besi biasa. Ini besi dapat Ini mendeteksi. terbuat dari perak putih. Ini dapat mendeteksi racun teman-temannya. Ini mampu Peralatan mendeteksi dapur terbuat dari perak putih yang bisa mendeteksi racun. yang bisa mendeteksi racun. Ini bukan sembarang besi teman-temannya, peralatan dapurnya ini. Kemudian ini sama paman. Sama. Oke teman-teman, kemudian ini sama juga teman-temannya, terbuat dari apa paman? Perak putih. Perak putih. Nah, ini wadah atau tempat makanan namanya kampu. Ini Wadah apa namanya paman? namanya wadah. Wadah kampung lah. Ini wadah artinya itu kampu atau kampung atau kampu. Oke teman-teman, ini merupakan bagian Tempat dari makanan atau wadah namanya kampu dalam bahasa raja Berau. pada zaman dulu. Nah, ini saringan air. Saringan air terbuat dari batu stalaktit atau stalagmit, diambil dari goa. Proses kerjanya ini dimasukkan air ke dalam, baru dia merembes ke pori-pori, baru dia menetes kayak impuls. Kelebihannya saringan air ini apabila dimasukkan air asin maka akan menjadi tawar atau hambar. Oke teman-teman, sudah jelas teman-temannya penjelasan mengenai benda ini. Air asin yang masuk maka menghasilkan air menjadi tawar. Nah, ini namanya meja mermer.
meja marmer. Ini bisa di center tembus cahaya dari bawah sini. Oh, ini dapat di center tembus cahaya Paman. Ini fungsinya untuk apa Paman pada zaman kerajaan dulu? Kalau ini fungsinya ini untuk bisa mendinginkan, misalnya mendinginkan atau suasana mendinginkan rumah, atau juga bisa sebagai menurut ini istilahnya terbakar rumah, kalau terbakar seperti ini. Jangan bakar. Oke teman-teman. Ini orang dulu, makanya di rumah itu orang banyak simpan gini marmer ini karena dingin. Ini namanya marmer teman-teman. Ini marmer. Benar mistis. Ini sama teman-temannya Peralatan dapur. Peralatan dapur yang Terbuat dari perak. Oh, ini terbuat dari perak Paman ya? Ya, semua terbuat dari perak putih. Oh, ini terbuat dari perak putih teman-teman. Ini sama juga fungsinya dapat mendeteksi racun. Mantap teman-teman. Teman-teman jangan skip videonya. Kita akan melihat benda peninggalan kerajaan yang lebih menarik dan lebih banyak lagi. Oke, jangan di skip videonya teman-teman ya. Ini tempat cermin aku. Oke teman-teman, kita melihat dari sini saja teman-teman ya. Saya takut juga masuk teman-teman. Itu cermin. Nah, Ini tempat berhias namanya Walasugi Walagandi atau tempat memingit, tempat berhias juga. oh ini tempat berhiasnya Tempat ratu berhias. teman-teman ya. Ya, atau tempat memingit. Teman-teman, ini adalah tempat berhiasnya ratu. Teman-teman sudah melihat cerminnya teman-teman ya. Calon pengantin, tempat berhias calon pengantin. Ini teman-teman jangan skip video ini pokoknya. Kita tonton sampai habis agar teman-teman tidak penasaran seperti apa peninggalan kerajaan Gunung Tapur. Oke. Nah, ini namanya mahkota raja. Nah, ini pasang-pasang kerajaan pada zaman Hindu digunakan pada saat duduk di singgasana. Nah, Oke teman-teman, ini merupakan mahkota kerajaan Hindu pada zaman Hindu, mahkota kerajaan pada zaman Hindu. Teman-teman dapat melihatnya secara dekat. Teman-teman tidak perlu ke rumah, teman-teman cukup menonton di video saja. Saya akan membuat video secara detail selengkap mungkin mengenai peninggalan kerajaan Gunung Tapur. Oke, mantap teman-teman. pelaminan bangsawan namanya Walasugi Walagandi. Teman, ini pelaminan bangsawan namanya pelaminan Walasugi Walagandi. Wala artinya banyak, Sugi artinya kaya, Gandi artinya berlipat ganda. Nah, jadi filosofinya supaya pengantin di sini istilahnya banyak rezeki, banyak anak atau banyak rezeki, kaya, berlipat ganda. Nah, kalau dia dua susun begitu itu menandakan sama-sama bangsawan. Nah, itu filosofi yang menandakan sama-sama bangsawan. kalau dia susun begini kan sama-sama bangsawan kan. Ya, jadi apabila misalnya suaminya raja, istrinya juga kaum bangsawan juga. Jadi suaminya bangsawan. Ini pamannya. Kalau suaminya bangsawan, istri dari kalangan masyarakat biasa, dia pakai yang satu, yang kecil, tak boleh dua. Gitu. Ini paman, ini mengapa tidak disimpan di luar ini paman? Ini namanya meriam pijitan. Dikatakan meriam pijitan karena proses pembuatannya itu pakai jari jemari tangan. Yang membuat ini namanya si petani. Nah, di tahun 1850-an. Nah, ceritanya si petani itu mau melawan Belanda pada zaman dulu. Jadi dengan dibantu dua anak muridnya, anak murid sudah menyalakan api. Setelah apinya nyala, bos petani mulai memanaskan besi ini sampai memijau. Ya, terus menyambungkan pakai tangannya. Karena di tahun 1850 itu belum ada mesin las atau mesin modern pada zaman itu. Jadi pakai tenaga kesaktian. Nah, di sini ada bentuk pijitan tangan. Diperlihatkan. Ini ada anunya, buktinya pijitan tangan ke jemari-jemari. Nah, Jadi ini namanya meriam pijitan. meriam pijitan teman-teman. Ini namanya meriam pijitan karena pada masa pembuatannya teman-teman tidak menggunakan teknologi seperti yang canggih sekarang, tapi menggunakan jari-jari teman-teman. Bayangkan teman-teman seperti apa kita membuat besi jadi seperti ini teman-temannya. Dan ini ada bukti teman-teman. Pelurunya. Ada bukti. Itu pelurunya. Dan ini merupakan pelurunya teman-temannya. Contoh pelurunya. Ini merupakan pelurunya.
kita tidak boleh angkat-angkat teman-temannya, saya takut. Ini namanya Miriam si petani, karena yang membuat ini adalah bernama si petani pamannya. Nah, ini Bapak Sultan Ahmad Maulana, namanya Sultan Muhammad Salahuddin. Istrinya ini ada 7. Nah, jadi 3 dari apa nama itu ada orang Bajau. Nah, sini ada nama-namanya. Perlihatkan, 3 orang berasal dari Berau. Yang keempat dari kerajaan Kutai ini. Yang Pecana. Kutai Kartanegara, yang ketiga Kartanegara, yang keenam ini dari Solo ini. Ini dari Solo. Nah, yang ke ini dari Saudi Arabia. Oke teman-teman, dari penjelasan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana kerajaan Gunung Tabur pada masa itu mempunyai hubungan yang baik dengan empat kerajaan ini teman-temannya. Ini mulai dari kita lihat teman-teman Berau, kemudian Bajau, mulai dari Kutai, Solo, Kutaya, Kartanegara, kemudian Solo, Jawa Tengah, dan ketujuh dari Saudi Arabia. Oke teman-teman, artinya kesimpulannya bahwa kerajaan Gunung Tabur dulu mempunyai hubungan erat, hubungan yang baik dengan beberapa kerajaan ini teman-temannya. Maka dari itu teman-teman yang berasal dari Saudi Arabia, Solo, Jawa Tengah, kemudian Kutai Kartanegara, tonton terus video saya selanjutnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ini Bapak Sultan Ahmad Maulana, Sultan Muhammad Salahuddin. Nah, ini namanya Sultan Hasanuddin. Anak itu bapak anak-anaknya, dan ini bapaknya. Ini adalah ayahanda dari beliau ini Sultan teman-teman. Muhammad Salahuddin. Nah, Kita lanjut sampai tuntas. ini jam dinding Belanda Teman-teman, di tahun 1800. teman-teman, ini adalah jam dinding peninggalan Belanda teman-temannya. Tahun berapa paman? Kita tahun 1800-an. Ini sekitar sekiranya tahun 1800-an ya teman-teman. Saya mendengarnya merinding, takut. Udah kayak film horor-horor gitu teman. Nah ini teman-teman merupakan peninggalan pemberian siapa ini Dari paman? Belanda. Oke teman-teman, Ada itu tulisannya VOC ini tulisan POC ini melambangkan merupakan pemberian atau dari Belanda, peninggalan dari Belanda teman-teman untuk Dari Cina. kerajaan Gunung Tabur. dari Cina, Dan ini dari Cina, dari Cina teman-temannya, dari Cina. sama juga. Kemudian ini dari Cina juga pamannya. Nah, ini dari Cina juga. Ini paman. Ini dari Cina juga ini. Namanya Guci Sri Rezeki. Ini merupakan Guci Sri Rezeki. Peninggalan dari Cina juga teman-temannya Ini untuk kerajaan Gunung Tabur. Ini tempat minum Belanda namanya Waterdam. Ini tempat minum Belanda teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah melihat tempat minum Belanda pada zaman penjajahan dulu, pada zaman perang dulu, ya ini sudah. Tempat minumnya botol. Apa namanya Waterdam. ini? Botol Waterdam. Waterdam. Oke, perlihatkan teman-teman. Ini peninggalan dari Cina juga paman. Nah, ini merupakan peninggalan dari Cina juga paman, teman-temannya. Mengapa semua peninggalan dari Cina ini paman? Kalau boleh tahu, kenapa peninggalan dari Cina ini semuanya bertulisan Arab, paman? Karena di zaman dulu sudah ada Arab, sudah ada memeluk agama Islam pada tahun dulu. Cina sudah ada yang memeluk agama Islam. Oke teman-teman, penjelasannya cukup jelas teman-temannya. Jangan di skip teman-teman. Kita lanjut ini melihat barang yang lebih menarik. Oke teman-teman, kita masuk ke ruangan inti. Nah, ini tempat melahirkan, namanya Sulimbar. Tempat ibu-ibu melahirkan pada zaman dulu. Ini adalah tempat Namanya Sulimbar. namanya Sulimbar Jadi teman-teman. dibikin miring ini supaya proses perosan itu mudah, baik bayinya mudah keluar, darah-darah kotor juga mudah dikeluarkan. Dan untuk mengantisipasi jangan sampai darah putihnya ke kepala. Ya.
Sulimbar. Limba tempat melahirkan, tidur melahirkan. Oke teman-teman, kita lihat itu teman-teman. Saya merinding teman-teman, tapi tidak apa-apa lah demi teman-teman puas, demi teman-teman dapat melihat semua ini, saya beranikan diri. Lihat ini teman-teman. Ini melambangkan apa ini paman? Itu Mengartikan tempat apa ini? ayunan namanya umbang. Tempat ayunan anak-anak bayi. Nah, kalau ini namanya buah paung janggi. Buah paung janggi ini berfungsi sebagai obat. Ya. Dan cara dimasukkan air ke dalam ini, setelah terus agak pahit-pahit, baru diminumkan kepada ibu yang susah melahirkan sebagai obat peluncur atau perangsang. Namanya buah paung janggi, bentuknya unik seperti pinggul manusia juga. Oh, apakah ini buah alami paman? Buah alami Oke yang teman-teman. tumbuhnya hanya di Sungai Birang atau Segah. Dia terdapat di Kalimantan Timur, Kabupaten Berau. Ini merupakan buah alami teman-temannya. Ya, buah paung janggi. Tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, tidak dicetak, tidak dibentuk dalam bentuk apapun. Ini buah alami, memang bentuknya sudah seperti ini. Saya merinding teman-teman melihat ini teman-teman. Tapi demi teman-teman ya saya beranikan diri lah untuk melihatnya. Ini paman, apa ini paman? Wadah-wadah ini apa ini? Ini namanya tabak, tempat tidur bayi yang baru melahirkan atau di usia 7 hari. Oke teman-teman, ini adalah apa namanya paman? Tabak, Ini adalah tabak, tempat tidur anak bayi. tempat tidur anak bayi yang baru saja dilahirkan di usia 7 hari atau sekitar itulah pamannya. Ini paman, Itu tempat mandi-mandi bagi ibu-ibu yang hamil di usia 7 bulanan. ini adalah wadah tempat ibu-ibu mandi atau dipakai ibu-ibu mandi yang setelah hamil kurang lebih 7 bulanan pamannya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini paman, ada apa ini paman? Ini namanya timbangan bayi. Lihatkan timbangan bayi teman-teman. Timbangan bayi ini di mana bayi ditimbang ini lahir pada bulan Safar Hijriah. Nah, ceritanya anak yang lahir di bulan Safar itu pembawaan wataknya itu keras, suka pemarah. Nah, jadi ditimbang dengan buah yang digin-gin, hakikatnya supaya kalau dewasanya berkurang sifat kekerasan hatinya tadi. Kalau bayinya 2 kilo, buahnya juga 2 kilo simbang. Setelah itu buahnya itu dibagi-bagi pada yang hadir, baru pembacaan doa, baru pemberian nama. Kalau laki-laki dikasih dia nama Safarudin, kalau perempuan dikasih nama Sapriani. Jadi bukan nama bulan Safar kelahirannya itu. Oke ya pas teman-teman ya penjelasannya. Kemudian paman kita kesini paman. Nah, itu benda-benda peninggalan raja. Ini benda peninggalan raja teman-teman. Di sini ada penjelasannya sih tempat teman-teman. fitrah, tempat kapur, lesung, kuningan. Fungsinya adalah wadah, bahan kuningan teman-temannya. Bahannya ini kuningan teman-teman. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan Gunung Tabur di sini teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip video ini, biar teman-teman tidak salah paham, tidak salah paham menonton video ini. Oke. Ini kendi tinggi. Masyarakat adat Berau yang dipakai masyarakat adat Berau. Oke teman-teman dapat membaca sendiri ya. Nah. Kemudian kita lanjut ke sini teman-teman. Ini paman, Itu namanya capuk. fungsinya apa ini paman? Capuk ini paman? Nah, wadah, fungsinya wadah atau tempat makanan, tempat kue. Oh ini adalah wadah tempat penyimpanan kue-kue, makanan yang lainnya teman. Namanya capuk ini teman-teman. Itu bahasa apa paman? Bahasa Berau atau? Bahasa Berau. Oke, itu adalah bahasa Berau. Namanya Capuk. capuk. Nah, sama juga ini. Sama juga ini teman-temannya. Ini merupakan capuk juga namanya. Kemudian teman-teman kita lanjut lagi. Banyak sekali peninggalan kerajaan Berau ini teman-teman. Let's go. Kita lihat yang lebih menarik. Let's go. Ini peralatan keris pusaka. Teman-teman lihat ini. Ini adalah Ini ada keris peralatan. yang terbuat dari campuran batu sama besi. Oke. Lihat ini teman-teman. Nah, ini yang membuat ini seorang perempuan pada zaman dulu. Yang ada di sini ada 3.
Kalimantan, daerah Berau, Jawa dengan Sulawesi. Ini kerisnya. Ketiganya ini berbeda wilayah pamannya. Ya, ada mempunyai bentuk yang sama, cuma yang ada keris ini ada 3. Daerah Berau, Jawa dengan Sulawesi. Oke. Nah ini lagi, Biasanya teman-teman. ini ada senapan Belanda. Nah, teman-teman yang melihat senapan Belanda, peninggalan Belanda ini teman-teman. Nah, ini duplikat tongkat Haji Datu Raja. Datu Raja itu adalah orang yang pertama mendirikan lahan batubara di wilayah Kabupaten Berau atau putra daerah di tahun 1910. Nah, ini paman. Itu namanya keris pasang yang kuningan ini. Cuma yang satu dipinjam oleh Sultan Gunung Tabur. Ini merupakan keris pasang teman-teman ya. Itu berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman dapat melihat Kerisnya berlafadzkan tulisan Arab cara Arab teman-teman ya. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu samurai Jepang. Yang satu itu ada nama samurai harakiri yang dipakai khusus bunuh diri, yang terbuat dari kayu ini. Sejarahnya sejarahnya bagaimana paman? Disebut samurai apa? Ini samurai harakiri yang kecil ini, dan yang satu itu samurai yang panjang namanya samurai kedap udara. Nah, samurai ini, kalau samurai harakiri ini berfungsi sebagai untuk bunuh diri bagi orang-orang atau yang terdesak oleh zaman Jepang. Jadi Jepang itu apabila terdesak, mereka itu lebih terhormat mati bunuh diri daripada dibunuh